Haleluya. Shalom semuanya. Terima kasih untuk tim PW atas Tuhan di ini. Oke, kita boleh slide-nya boleh ditampilkan. Mungkin kita sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur atas hadirat-Mu, kami bersyukur atas lawatanmu dalam setiap pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami datang bukan karena kebetulan, dan kalau bukan karena kebetulan, biarkanlah kami juga punya respon yang benar, kami punya ekspektasi untuk lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, bahkan berjumpa dengan pribadimu sendiri di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terkhususnya Tuhan Yesus, kami tahu ketika kami hadir Tuhan dengan rasa lapar dan haus, Tuhan pasti akan memuaskan setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah atmosfermu, your manifested presence be be sensed by every one of us di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hanya Engkau, hanya Roh Kudus-Mu yang boleh beracara di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semuanya selamat hari Minggu. Hari ini, tadi sudah dijelaskan kalau kita ada di sesi 1 dari Yes X Youth Camp. Dan juga Changel melanjutkan series dari yang dari bulan ini, dari Shine, yaitu Jesus Effects. Mungkin aku boleh absen dulu ya, teman-teman yang mungkin sudah dengar series ini sebelumnya di minggu lalu, atau yang hadir maupun yang ibadah online, boleh katakan Oke. Oke, jadi hari ini Jesus Effects series yang kedua, dan next slide-nya. Nah, Jesus Effects ini adalah bukan sesuatu yang dibuat-buat oleh tim Shine, oleh Koet atau Angel gitu, tapi terms ini atau istilah ini kita ambil dari Alkitab. Kita ambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dengan terjemahan TPT. The council members were astonished as they witnessed the bold courage of Peter and John. Jadi basically ini adalah terjadi ketika para penatua-penatua, para anggota-anggota dari imam-imam itu melihat bagaimana keberanian dari Peter, dari Petrus dan Yohanes ketika mereka sudah diurapi oleh Roh Kudus. Ya, peristiwa ini terjadi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan kepada mereka dan mereka sangat terkejut karena orang-orang yang just ordinary men yang tidak pernah punya background pendidikan religius, mereka hanya penjala ikan, mereka hanya adalah nelayan biasa, tapi mereka bisa mengutarakan sebegitu dalamnya tentang Tuhan. Sebegitu dalamnya tentang ajaran Yahudi, sebuah pewahyuan yang mereka bisa interpretasikan karena kehidupan mereka sudah mengalami yang namanya Jesus Effect. Yang percaya katakan amin. Dan di sini diterangkan kenapa hal itu bisa terjadi, karena the effect Jesus had on them simply by spending time with Him. Jadi Tuhan gak buka kelas, Tuhan gak buka diklat, Tuhan memanggil murid-muridnya, ke-12 muridnya, termasuk Yohanes dan Petrus, dan dia memuridkan mereka dalam kehidupannya, pengajarannya, pelayanannya sehari-hari. Dia nggak buka kelas khusus, dia nggak buka training khusus, tapi just spending time dengan murid-muridnya. Berjalan bersama-sama, melayani keliling dari satu kota ke kota yang lain. Dan itu berhasil mengubahkan kehidupan mereka,
Dan kalau masih ingat teman-teman, minggu lalu Jesus Effects ini secara khusus membahas tentang perubahan pola pikir. The way they think is changing karena ada efek Yesus dalam kehidupan mereka. Slide berikutnya. Dan hari ini tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa special for today, this sermon ini kan opening dari camp kita yang nama campnya judulnya apa? Deeper. Sama-sama katakan deeper. Dan kenapa Jesus Effect Sermon ini jadi satu bagian dari pembukaan dari Camp Deeper? Karena kalau kita biasanya kita selalu pernah ngomong ini teman-teman, kalau teman-teman masih ingat, relationship matters. Ya, semua hubungan itu matters, penting. But among all the relationship that we have in our lives, what matter most is the relationship with God. Yang percaya katakan amin. Semua relationship itu penting, it matters. Tetapi the most matters adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan ada satu perkataan yang bagus sekali, kalau misalnya kita menyatakan bahwa when relationship with Jesus we put as a priority, sebagai yang utama, sebagai sentral, maka the other relationship will fall into their places, into the right places. Tapi kalau kita menempatkan hubungan dengan sesama atau hubungan dengan pacar, hubungan bahkan dengan keluarga, hubungan dengan pasangan jika kita sudah menikah, itu menjadi sentral, maka akan terjadi hal-hal yang tidak stabil, yang tidak permanen, karena hubungan itu didasarkan dari hubungan yang sifatnya temporary, sifatnya mengecewakan, sifatnya bersyarat, ya. Tapi hanya hubungan dengan Tuhan, kasih Tuhan ke kita yang tidak bersyarat. Karena itu kita harus menempatkan hubungan dengan Tuhan sebagai sentral atau prioritas kita. Makanya dalam camp ini kita mau supaya setiap daripada kita, nggak cuman teman-teman, tapi aku pribadi, tapi koed semua panitia di sini, kita harus di tahun 2024 ini berusaha dan punya kerinduan untuk memiliki hubungan yang deeper, hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan. Maka ketika kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, hubungan kita yang sudah dengan Tuhan direkonstruksi, dipulihkan, direstorasi, maka hubungan-hubungan lain itu akan mengikuti. Yang percaya katakan amin. Dan sampai ketika kita punya hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan, sampai Jesus Effects tadi bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang percaya katakan amin. Ada salah satu teman pernah sharing, dia bukan beragama Kristen. Dia baru beberapa mungkin bulan atau tahun, nggak lebih dari beberapa tahun baru kenal Tuhan. Tapi waktu dia datang, dia cerita sama kita di salah satu kafe gitu, dia bilang kayak sesuatu yang luar biasa terjadi karena keluarganya di Imlek memberikan testimoni bahwa dia sejak percaya sama Tuhan Yesus, dia jadi orang yang berbeda. Padahal dia sendiri nggak ngerasa apa yang beda dari dia. Tapi keluarganya saat Imlek, keluarga besarnya ya, bilang kalau misalnya dia dulu itu sombong. Padahal dia juga kayak, dulu aku sombong ya. Dia nggak ngerasa. Ya sombong kan nggak ngerasa ya. Kecuali emang jadi akhirnya dia merasa bahwa oh gitu ya. Tapi waktu dia dengar orang lain keluarganya memberikan testimoni seperti itu, dia merasa humble karena dia tahu itu bukan tentang dia, itu bukan karena dia tapi karena Tuhan. Karena bahkan keluarganya memberikan testimoni, ini karena kok sejak kamu kenal sama Tuhan, sejak kamu ikut Yesus. Yang bersuka cita boleh tepuk tangan dong. Aku percaya mungkin teman-teman juga di sekitar sini, semua yang ada di sini juga pernah mungkin menerima testimoni yang sama. Bersukacitalah, berarti kita berada dalam hubungan yang tepat dengan Tuhan dan akan semakin dalam. Oke, next slide-nya.
Nah, ini yang perlu digarisbawahi bahwa authentic Jesus effects can only be experienced by those who have a deep relationship with Him. Tadi kita tahu kalau misalnya murid-muridnya spending time with Jesus, ya kelihatannya simple ya, simply spending time with Jesus karena mereka murid-muridnya, karena mereka meninggalkan profesi mereka untuk mengikuti Yesus, ya kan? Jadi it's seperti kesannya simply, but basically nggak cuma sekadar sesederhana bilang kita, oke, saya percaya Yesus, nggak sesederhana kita punya KTP Kristen, tapi untuk memastikan efek Yesus itu menjadi otentik ketika kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan. Gak cuma sekedar agama. Karena kalau ada yang otentik berarti ada yang fake. Benar gak? Otentik. Efek Yesus yang otentik itu yang seperti apa? Yang of course yang genuine, yang gak dibuat-buat, yang gak dimanipulate supaya dilihat orang, yang bukan untuk dapat fame atau dalam tanda kutip kemuliaan untuk diri sendiri kayak gitu. Dan minggu lalu kita belajar ya, blessed are the pure in heart for they will see God. Orang-orang yang punya efek Yesus tapi dengan motivasi yang murni. Punya motivasi yang murni. Itu adalah authentic Jesus effect. Dan yang ini yang paling penting, authentic Jesus effect itu apa? Ada salah satunya adalah Jesus effect yang tahan uji. Berapa banyak sih di antara kita yang ketika lagu praise lompat-lompat gitu ya, tapi begitu kita keluar dari gereja, begitu ada sesuatu yang menyebalkan kita, misalnya tiba-tiba kita lagi mau parkir, nggak ada kok juru parkirnya, terus pas kita mau keluar dia muncul gitu. Dan sesimpel itu bisa bikin kita marah, ya berarti kita nggak otentik sebenarnya. Ya, atau kita sedang berprogres ke arah sana, bener nggak? Dan itu dari hal yang simpel. Tapi ada orang yang bisa mengucapkan ayat-ayat, menghafalkan ayat-ayat, mungkin postingannya juga rohani, tapi ketika menghadapi masalah, dia tidak tahan uji. Menghadapi persekusi, dia tidak tahan uji. Dapat godaan jabatan, dapat godaan peluang bisnis, dia bisa meninggalkan Tuhan. Dapat mungkin pasangan yang kelihatannya ada orang yang deketin dengan materi yang lebih, akhirnya dia mau tinggalkan Tuhan. Itu kan berarti Jesus effects yang ada di dalam hidupnya itu nggak tahan uji. Sehingga ketika ada pencobaan, sehingga ketika ada penganiayaan, itu tidak bertahan, tidak permanen. Jadi teman-teman, mari yuk kita sama-sama introspeksi diri kita lagi. Kita mungkin bisa bilang, orang-orang bahkan mungkin bisa memuji kita dan bilang kalau misalnya Yesus ada di dalam hidup kita. But is it really that Jesus lives in us? Benar nggak Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita? Benar nggak Roh Kudus yang memimpin kita? Atau kita just automatically being good Christian? Karena being good Christian cannot save us. Sebenarnya Tuhan Yesus datang untuk memulihkan hubungan. It's not about religion again. Relationship more than the religion that we have. Amen. Oke, next slide-nya. Jadi aku harap kalau teman-teman rindu nih untuk dengar tentang Jesus Effect ini, please cek YouTube Shine_HOG untuk kemarin minggu lalu itu salah satu powerful sermon tentang bagaimana salah satu khotbah Yesus, pengajaran Yesus, yaitu tentang khotbah di bukit. Oke, jadi sebagai konklusinya, throughout this camp ini, kita berharap camp dan mohon maaf, dan untuk yang mengikuti hari ini, ibadah hari ini, dalam perjalanan kekristenan kita punya hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, first thing first, pasti sebelum kita bangun hubungan, kita harus yang namanya ketemu. Ya, encounter with Jesus first. Kita perlu ketemu dengan Tuhan. Ketemu dengan Tuhan ini yang perlu aku garis bawahi teman-teman. Ketemu dengan Tuhan itu, perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu nggak cuma sekali seumur hidup. Nggak cuma waktu kita
let's say waktu itu aku udah lahir sebagai orang Kristen dari lahir, dan aku lahir baru waktu kuliah. Nah, jadi itu nggak cuma satu kali. Pengalaman kita yang luar biasa ketemu Tuhan, mau itu waktu kita sekolah, mau kita waktu kuliah, atau dimanapun, atau kapanpun, itu bisa terjadi lagi. Jadi jangan batasin diri kita, oh udahlah aku udah ketemu Tuhan kok, aku udah ketemu Tuhan aku udah ketemu Tuhan kok. Tapi expect untuk encounter Jesus every time, every moment, every season in our lives. Amin. Bahkan kalau perlu setiap hari, bahkan setiap hari minggu, setiap kali aku datang ibadah, aku mau ketemu Tuhan. Pasti ada hal-hal baru, pasti ada hal-hal yang Tuhan bukakan untuk setiap kita. Tapi kalau kita udah batasin, oh formulanya gini, ketemu Tuhan itu sekali waktu aku sudah lahir baru, aku udah tanggalkan dosa-dosa aku udah habis itu aku pelayanan, jadi aku nggak perlu lagi ketemu Tuhan. Aku udah membatasi diri untuk ketemu Tuhan tuh just once in a lifetime. Tapi harusnya setiap hari, setiap season dalam hidup kita ketemu dengan Tuhan. Sama dengan murid-muridnya. Mereka bukan cuma ketemu, mereka menghabiskan 3,5 tahun dalam hidup mereka mendampingi Tuhan Yesus. Tapi mereka waktu 3,5 tahun pun itu belum tentu berhasil mengubahkan hidup mereka, benar kan? Itu ketemunya tiap hari, makan, lagi duduk, lagi apa ketemu Yesus gitu. Tapi ketika mereka punya Roh Kudus, ketika mereka terus lebih dalam lagi hubungannya dengan Tuhan, mereka ketemu Tuhan, dan ketemu Tuhan. Jadi yuk hari ini pastikan diri kita, tadi kata Koet, get rid of distractions, apapun itu. Amin. Karena percaya Tuhan mau buat sesuatu yang luar biasa hari ini. Pilih kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Oke, next slide-nya. Nah, kita harus tahu nih teman-teman, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tadi kan kita udah dibilang ya, encounter with Jesus. Dan series yang lalu tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit, Beatitudes, ya. Nah sekarang ini tentang apa sih yang Tuhan Yesus lakukan selama dia ada di muka bumi ini. Selama 33 tahun dan 3,5 tahun pelayanannya. Yang dia lakukan ada dua, garis besarnya ada dua, yaitu salvation, sama-sama katakan salvation, dan yang satu lagi adalah gospel. Oke. Nah, salvation kita tahu itu terjadi karena karya penebusannya di kayu salib. Yang percaya katakan amin. Sebab firman Tuhan berkata Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia anak domba Allah yang gak bercacat, dia yang menanggung dosa kita. Jadi Yesus hidup, lahir ke dunia ini untuk mati di kayu salib. Itu jelas. Itu misinya Tuhan. Bahkan bisa dikatakan bahwa Tuhan pada saat sudah tahu misinya pun hal itu begitu sangat beratnya. Sampai dia sendiri pernah berdoa di Taman Getsemani, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Jadi kita tahu apa yang Tuhan alami di kayu salib dan itu membawa penebusan setiap daripada kita. Nah, yang berikutnya adalah gospel. Dia datang untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang. Dan kita tahu kemarin kita udah bahas konteks gospel yang disampaikan adalah waktu itu di lingkungan atau di masyarakat orang-orang Yahudi yang pada masa itu hidup dalam penjajahan Roma. Mereka miskin karena tanah mereka diambil oleh penjajah, oleh Romawi. Mereka bahkan dibebani oleh pajak yang sangat memberatkan. Banyak dari antara mereka yang sakit, banyak mereka yang tidak punya apa-apa, miskin, ya karena mereka dalam penjajahan. Dan gospel disampaikan di kalangan mereka, di kalangan mereka yang saat itu dalam kondisi penjajahan. Dan gospel
diiringin, ditunjukkan oleh pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan. Dan salah satu pengajarannya yang kemarin diiringin dengan pemuritan. Dia panggil murid-muridnya. It's amazing kan? Maksudnya Tuhan yang adalah Tuhan, dia memanggil murid-murid untuk meneruskan pengajarannya, untuk memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Sampailah kita semua di sini yang ada di Asia, yang ada di Indonesia, bisa kenal Tuhan Yesus. Dan untuk memberitakan kabar baik itu, memberitakan nilai-nilai surga, nilai-nilai kerajaan, Tuhan juga menggunakan signs and wonders. Ada mujizat, ada tanda-tanda. Kita tahu ada mujizat 5 roti, 2 ikan, kemudian air berubah menjadi anggur, dan seterusnya. Dan kita tahu kalau misalnya sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, next slide-nya, kita akan fokus tentang the gospel. Di Matius 9 ayat 35, Jesus traveled through all the towns and village of that area. Ini di Galilea, teaching in the synagogues, berarti dia mengajar, konteksnya di kehidupan orang Yahudi, berarti rumah ibadahnya sinagog ya. Dan announcing the good news about the kingdom, tentang kerajaan Allah, tentang pertobatan yang harus dilakukan, tentang banyak hal yang Tuhan ajarkan, tentang kasih, tentang mengasihi, tentang mengampuni, bahkan tentang berdoa. Dan dia healed, and he healed every kind of disease and illness. Jadi 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus dengan membawa kabar baik, dia lakukan dengan pengajaran dan juga melalui kesembuhan dan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Oke. Jadi di dalam sermon ini, kalau misalnya kita bicara tentang kemarin, kita bicara tentang teaching, sama-sama katakan teaching, itu berharap minggu lalu mengubahkan cara kita berpikir. Sama-sama katakan cara saya berpikir. Ya, cara kita berpikir. Ya, kemarin dikatakan bukan sebuah list apa yang harus kita lakukan atau kualitas-kualitas attitudes apa yang harus kita miliki, tapi sebuah perjalanan. Sampai pada akhirnya kita menjadi orang yang lapar dan haus akan Tuhan, orang yang miskin di hadapan Tuhan, orang yang murni, orang yang bahkan siap untuk dianiaya karena kebenaran, dan seterusnya. Itu teaching minggu lalu. Dan hari ini kita akan bahas satu subtemanya, yaitu tentang healing. Sama-sama katakan healing. Nah, healing di sini, ini bukan cuma bicara tentang healing, bicara tentang jiwa dan juga tubuh, penyakit dan seterusnya. Dan hal ini ada 2 hal yang akan kita bahas yang akan membawa kita masuk dalam hubungan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan mengenai healing ini. Next slide-nya. Di Lukas 5 ayat 12, jadi ada 2 kisah. Ada 2 kisah kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan yang akan kita sama-sama belajar. Yang pertama adalah ketika Yesus menyembuhkan seorang pria yang sakit kusta. Oke, kita baca bersama-sama ayatnya, 1, 2, 3. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy, kusta. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground and begged him, "Lord, if you are willing, you can make me clean." Teman-teman, kalau teman-teman tahu penderita kusta itu adalah penyakit yang tidak dapat, bisa dibilang tidak menular ya, karena menular jadi orang tidak ingin menyentuh, dan praktis pada saat itu orang-orang kusta itu orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang ya outcast, gak ada yang mau. Bahkan di dalam komentari kisah ini, orang kusta ini dikatakan advanced leprosy. Jadi kustanya itu udah tingkat lanjut, sehingga bagian-bagian tubuhnya itu ada yang putus. Biasanya kalau kusta itu udah saking parahnya,
seperti jari-jari itu, pokoknya yang biasanya jari-jari tangan itu bisa putus, jari-jari kaki bisa putus, dan dia termasuk dalam orang-orang kusta. Orang-orang kusta ini orang-orang yang sangat dipinggirkan, bahkan gak bisa beribadah karena dianggap najis. Jadi dia itu bahkan gak boleh terlihat ada di tengah-tengah kota, teman-teman. Aslinya gak boleh terlihat ada di tengah-tengah kota. Mereka harus pakai jubah khusus, mereka benar-benar terpinggirkan karena mereka dianggap najis. Dan di sini, di dalam kisah ini, waktu Yesus berjalan, ada seorang berjalan di dalam kota yang which is itu sesuatu yang sangat tidak biasa. Kalau misalnya si penderita kusta ini ada di kota, karena dia nggak mau, dia tidak boleh terlihat oleh orang-orang yang sehat. Bahkan kalau orang-orang ada yang ngelihat dari jauh aja udah aktif untuk kok bisa lari secara aktif gitu ya, menghindari, dan benar-benar dikucilkan oleh masyarakat. Dan mereka orang-orang kusta ini harus meninggalkan teman dan keluarga mereka. Jadi dipisahkan dari keluarganya dan hidup dengan komunitas orang-orang yang juga penderita kusta. Pokoknya sangat terpinggirkan. Next slide-nya. Kemudian Yesus berkata, reach out his hand and touch the man. I'm willing, he said, be clean, and immediately the leprosy left him. Ini adalah sesuatu hal yang amat sangat luar biasa. Kalau kita baca dengan kacamata perenungan, bayangin teman-teman, tadi dengan kondisi kusta yang najis, yang nggak bisa dipandang dengan enak gitu ya. Bisa nggak kalau Tuhan Yesus nyembuhin hanya dengan perkataan saja? Bisa banget. Bisa banget. Bahkan di kesembuhan-kesembuhan yang lain Tuhan nyembuhin lewat perkataan. Tapi di sini Tuhan Yesus mengulurkan tangannya. Mengulurkan tangannya dalam artian adalah karena dia tahu persis kebutuhan dan keinginan terdalam dari pria ini. Dia butuh sentuhan. Bisa saja Tuhan bilang, anakku, Tuhan mau menyembuhkanmu dan seterusnya. Tapi Tuhan mengulurkan tangannya. Dan next slide-nya. Pelajaran pertama dari kisah ini adalah Jesus is willing to heal you. Dan yang sangat luar biasa adalah pria yang sakit kusta ini tidak sedikit pun mempertanyakan kuasa Tuhan Yesus, kuasa Yesus. Padahal ini adalah awal-awal dari Tuhan Yesus mau melakukan perjalanan pelayanannya, perjalanan gospelnya. Sebelumnya bahkan tercatat tidak pernah Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Tapi si kusta ini mengutarakan keinginannya dengan memohon dengan katakan, will you? Nah, berapa banyak di antara kita yang percaya kuasa Tuhan, tapi nggak percaya kasih Tuhan? Maksudnya, kita tahu Tuhan Yesus bisa, mampu, nothing is impossible for him, tapi kita mempertanyakan kasih Tuhan. Tuhan mau nggak ya? Apa ya Tuhan mau? Apa ya Tuhan mau? Saya udah lakukan dosa seperti ini, saya udah lakukan yang cemar. Apakah Tuhan mau? Saya sudah menghina Tuhan, saya sudah menghujat Tuhan. Apakah Tuhan mau? Apakah Tuhan mau merangkul saya lagi? Apakah Tuhan mau mengasihi saya kembali? Jadi seringkali kita bukan karena kita nggak percaya sama kuasa Tuhan, tapi kita nggak percaya sama hatinya Tuhan. Dan si kusta ini berkata, dia memohon. Boleh sebelum 2 slide sebelumnya. Apa yang dia katakan
bukan Lord, if you are willing, you can make me heal. Not only heal, but clean. Karena kalau kita bicara tentang kesembuhan, buat sisi kusta, sembuh artinya sembuh, kustanya hilang. Tapi clean is more than just heal. Karena dia tahu bahwa kusta adalah penyakit yang menyerang mentalnya, yang menyerang gambar dirinya, yang menyerang identitasnya. Yang membuat dia merasa dia najis, yang membuat dia merasa secara emosional broken. Kita kembali ke 2 slide berikutnya. Kita mungkin di sini bukan penderita kusta secara fisik. Namun banyak di antara kita merasa tidak tersentuh, untouchable. Kita nggak tersentuh oleh kasih-Nya Tuhan karena kita nggak pernah disentuh oleh kasih dari orang tua jasmani kita. Kita bukan penderita kusta secara fisik, tapi kita adalah orang-orang yang selalu merasa kosong, lapar, karena tidak ada seorang pun yang mencintai kita apa adanya. Ataupun kita bukan penderita kusta secara fisik, tapi kita adalah orang-orang yang merasa sangat ditolak dan tidak diinginkan. Sehingga kita adalah penderita kusta emosional. Atau bahkan mungkin di antara kita, seperti yang tadi saya bilang, mungkin kita tidak merasa bersih for whatever reasons, for whatever sins that we committed. Si kusta bertanya, maukah? Dia bertanya maukah kepada Tuhan, menunjukkan seberapa hopeless-nya, seberapa desperate-nya dia akan keadaannya. Kembali lagi, banyak di antara kita yang tidak meragukan kuasa Tuhan, tapi meragukan kasih-Nya. Kalau teman-teman, tadi saya udah bilang, encounter with Jesus is not just once lifetime, tapi setiap waktu. What is so special about today? What is so special about coming to the camp, join in the camp? Tuhan bisa kok memulihkan kita secara pribadi di kamar tidur kita masing-masing, di kamar pribadi kita masing-masing. Yes, of course. Tuhan sangat mau untuk berjumpa dengan kita di ruangan private kita. Tapi there's a power ketika kita datang sini sama-sama dengan rasa lapar dan haus. Ketika kita buka hati, ketika kita memuji menyembah Tuhan. Ini bukan untuk mempermalukan teman-teman. Ini bukan untuk melihat siapa yang paling nangisnya, paling kenceng, siapa yang paling... Saya pribadi juga orang yang lahir baru karena camp. Dan habis sudah lahir baru karena camp, I cried a lot, nanti aku ceritakan kenapa I cried a lot. Dan datang lagi ikut camp berikutnya. Tetap nangis. Nggak usah ikut camp lagi, datang ibadah hari Minggu aja udah nangis. Karena at that moment, waktu itu hatiku tuh benar-benar hancur. Nggak cukup cuma datang sekali camp, minggu depannya WL nyanyi lagu apa, dan nangis lagi. Because I'm just sick person. Aku lagi dirawat jalan. Setiap kali ketemu hadirat Tuhan selalu nangis. Sampai akhirnya luka itu benar-benar dipulihkan. Sampai sakit itu benar-benar seketika itu disembuhkan. Yes, the miracles can happen everyone of us. Ketika kamu punya sakit, kelemahan secara tubuh, Tuhan bisa sembuhkan langsung saat itu. Tapi banyak di antara kita yang disembuhkan bukan dengan instan, but it's a journey, it's a healing process. Jadi kalau hari ini, this is special,
Not because siapa yang ngomong. Jujur ini spesial karena emang we pray together for this camp. Kita datang, kalian datang, apapun motivasinya, but Tuhan mau kasih draw you to His presence. Dan setiap pribadi lepas pribadi, kita percaya in this moment, mungkin bahkan tadi beberapa waktu, ujian penyembahan dan sebagainya, Roh Kudus ngomong sesuatu buat teman-teman, membukakan sesuatu. Hal-hal apa yang mau Tuhan sembuhkan dari diri kamu. Kalau sakit secara jasmani itu, orang tuh pasti cepet-cepet datang ke dokter. Batuk-batuk, langsung datang ke dokter. Apalagi kalau penyakit kulit, wah udah langsung jerawat apa gitu ya. Tapi penyakit hati, penyakit mental, semua ditutup-tutupin. Luka itu ditutup-tutupin supaya orang nggak tahu. Dan hari ini, Holy Spirit will just pop up the memory, pop up the pain, pop up the wounds, pop up the things that yang kita sembunyikan, yang membuat kita jadi penderita kusta secara emosional. Next slide-nya, kita ke cerita berikutnya. The Gospels, healings a paralyzed man. Jadi orang yang lumpuh. Kita mungkin udah sering banget nih dengar cerita ini ya, tentang orang yang lumpuh. Nah, orang yang lumpuh ini, one day Jesus was teaching and Pharisees and teachers, ya guru-guru agama Farisi juga datang. They had come from every village. Wah, kerumunan ya. Kan kalau yang tadi, yang si penyakit yang kusta ini tuh nggak dalam kerumunan. Makanya aku baca di komentar itu kayak pertama kalinya Yesus memulai perjalanan gospelnya. Nah ini orang-orang udah tahu nih, and the power of the Lord was with Jesus to heal the sick. Jadi kayak orang-orang yang berbondong-bondong, yang sakit datang. Nah, some men came carrying a paralyzed man. Jadi berapa pria yang membawa, lebih dari satu pokoknya, membawa orang yang lumpuh di atas kasur tilam, dan dia mau bawa untuk masuk ketemu Yesus. Yesusnya dia di dalam rumah. Oke, next slide-nya. Dan mereka ya kita tahu susah untuk bisa masukin ke dalam because of the crowd. They went up to the roof, terus dia buka dan sebagainya, dan dia tiba-tiba dibuka terus di sini muncullah orang yang lumpuh ini. When Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." Kita ingat kalimatnya ya. Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sins are forgiven." Next slide-nya. Then the Pharisees and teachers of the law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy?" Karena kok out of nowhere Tuhan ngomong, sahabatku, aku mengampuni dosamu gitu kan. Who can forgive sins but God alone gitu. Gak ada selama ini pengajaran-pengajaran, tidak ada satupun pengajaran yang bilang aku mengampuni kamu, gak ada. Berani banget dia, kalau dia cuma sekedar rabi, pemuka agama, berani banget dia ngomong, aku mengampuni dosamu, itu kan cuma Tuhan gitu. Jesus know what they were thinking and asked, why are you thinking these things in your hearts? Dan selanjutnya, next slide-nya. Which is easier to say your sins are forgiven or to say get up and walk. But I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to the paralyzed man, I tell you, get up, take your mat and go home. Nah, sebelum itu teman-teman, mungkin teman-teman di sini yang nggak lumpuh, datang sendiri ke tempat ini, tapi ada satu hal yang
menarik tadi dikatakan orang yang lumpuh ini dibawa oleh teman-temannya ketemu Yesus. Siapa di sini yang datang ke sini atau nggak jadi kenal Tuhan Yesus karena teman-temannya? Boleh lambaikan tangannya. Karena teman? Nggak ada teman ya? Nggak, intinya oke, nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang angkat tangan, tapi saya percaya pasti ada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita yang mengajak kita kenal Tuhan Yesus. Amin? Yes? Mungkin boleh biar cair suasananya, boleh say thank you ke kiri kanannya. Thank you for being here. Mungkin apalagi kalau misalnya yang duduk sama yang ngajakin, ngejok-jokin untuk ikut camp. Thank you bro, thank you sis sudah ngajakin gua ya. Aduh, thank you ya. Padahal gua, enaknya kayaknya tidurnya nggak. Aduh, harusnya kan aku nggak punya teman di sini. Kamu ajakin ya. Oke. But thank you for them too. Invite you to meet Jesus. Amin. Kasih kemuliaan dong buat Tuhan. Ya, tanpa teman-temannya orang lumpuh ini nggak bisa ketemu Yesus loh. Ya, tanpa teman-temannya nggak ada tuh dia bisa berjalan. Nah, jadi kita di sini juga terima kasih untuk caringnya, terima kasih untuk kasih dan doa dari teman-teman yang sudah mengajak. Oke, kembali lagi ke ayat ini. Tadi dikatakan bahwa Jesus saw their faith. Iman siapa teman-teman? Iman yang teman-temannya. Iman teman-temannya dan iman si lumpuh gitu. Kalau nggak ada iman teman-temannya, si lumpuh nggak jalan. Kalau si lumpuh juga nggak beriman, si lumpuh mungkin udah turain gitu, gak usah gitu, ya kan? Tapi their faith together diresponi sama Tuhan, dilihat, oh Jesus saw their faith. Jadi kita tahu kalau misalnya teman-teman baca Alkitab, baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Matius sampai Yohanes, Tuhan bilang adalah iman adalah kunci dari kesembuhan dan mujizat Tuhan. Makanya firman Tuhan tuh ada, Tuhan Yesus bahkan bilang, hai ibu imanmu menyelamatkanmu, ke perempuan Sirofenisia, kemudian ke prajurit Romawi yang bawahannya sakit, Tuhan juga bilang, wah nggak pernah aku lihat iman seperti ini di bangsa Israel dan seterusnya. Jadi iman itu mengaktifasi mujizat dan kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, tapi uniknya adalah kalau tadi orang kustanya memohon, ya atau tidak? Yes, orang kustanya memohon. Kalau si lumpuh ini dan teman-temannya, dia tuh belum sempat ngomong apa-apa. Boleh balik ke 2 slide kayaknya. Dia nggak ngomong apa-apa. Tapi Tuhan bisa lihat iman mereka. Yang percaya katakan amin. Jadi karena apa? Meskipun nggak ada kata-kata, tapi ada apa? Tindakan. Katakan tindakan. Imannya ditunjukkan dari bagaimana mereka repot-repot, bawa, tilam, bongkar, dan turunkan. Nggak usah dibilang gitu, Tuhan udah lihat, wow, your faith guys, kayak gitu. Amin. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini bilang, kita semua di sini bilang, saya beriman sama Yesus, tapi nggak bisa kelihatan, nggak ada tindakannya, itu bukan iman. Colek kanan kirinya, itu bukan iman. Itu cuma percaya. Iman harus ada tindakannya. Iman harus ada actionnya. Amin. There is something lacking in faith if it can never be seen. Jadi kalau teman-teman juga hadir di sini, despite of all the circumstances, despite of the things yang bikin kalian gak nyaman, gak punya teman, masih suasananya baru, tapi kalian tetap datang, it's part of your faith. Itu bukti iman kalian. Untuk join ke camp. Itu bukti iman kalian. Untuk join ke camp. Karena iman harus ada tindakannya. Kemudian dikatakan bahwa
Jesus saw their faith. He said, "Friend, your sins are forgiven." Bayangkan saat itu orang nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan ya. Tapi dia adalah seorang rabi. Rabi dengan status yang lebih tinggi. Tapi dia bilang, "Friend, sahabatku, sobatku, your sins are forgiven." Jadi di sini Jesus addressed the main issue of this paralyzed man. Amen. Dia mengadres isu utamanya, yaitu sama-sama katakan dosa. Bukan berarti Tuhan bilang bahwa orang ini lumpuh karena dosanya. Bukan. Tapi what God want us to learn from this adalah He addressed the man's greatest need and the common root of all pain and suffering, yaitu dosa. Memang yang didatangkan adalah kelumpuhannya. Tapi Tuhan yang tahu persis kebutuhan yang paling hakikinya bukan cuman sekedar kesembuhan fisiknya, tapi adalah dosanya. Dosa kita. Itu pun juga sama dengan kita, teman-teman. Berapa banyak di antara kita yang minta dapat jodoh, dapat pekerjaan, dapat macam-macam untuk memuaskan keinginan kita, yang kita rasa itu kebutuhan kita, tapi kita nggak pernah bring it to the table, the things that make your relationship with God never be close, yaitu dosa, yaitu sins. Kita seringkali merasa, Tuhan jawab dong. Ini lampunya pas banget ya. Oke. Ya. Ini apa boleh dimatikan ya, kedap-kedip saya? Enggak ya? Kalian nggak merasa ini, tapi aku tadi yang di tengah ya. Oke. Jadi kita perlu tahu, terkadang Tuhan nggak jawab doa kita langsung karena Tuhan mau beresin dosa kita. Tuhan nggak langsung bilang bangkit kamu gitu. Tapi Tuhan membereskan, menyatakan apa yang perlu kita bereskan, apa yang kamu perlukan untuk dijawab terlebih dahulu, yaitu keselamatanmu, yaitu kamu harus diampuni terlebih dahulu. Amin. Dan memang di dalam konteks ini juga saat itu Yesus bersama dengan orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka agama, sehingga Tuhan juga menyatakan kepada orang banyak di situ bahwa Dia adalah Tuhan. Jesus is God. Jesus is the Messiah. Makanya Dia tunjukkan selain karena for this man and his friends, but also for everyone di dalam ruangan itu bahwa Dia adalah Tuhan. Seorang pemuka agama biasa nggak punya otoritas untuk mengampuni dosa, but Jesus is the one. Karena itu Dia mengampuni dosa. Dan karena itu sekarang teman-teman, di antara kita semua di sini, Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi kalau misalnya, kita next slide. Yesus sudah mati di kayu salib, Yesus sudah menanggung setiap dosa kita. Next slide-nya, the point number 2 is Jesus forgives our sins. Amin. Yesus sudah menanggung dosa kita, Yesus mengampuni setiap dosa kita. Tapi kita perlu datang untuk mengakui, kita perlu datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Bukan cuma membawa prayer list kita, kebutuhan kita, kayak shopping list kita. Tapi kita perlu kasih tahu ke Tuhan, this is my sins, this is my addiction, this is my flaws. Amin. Bukan cuma shopping list, bucket list, whatever list. Tapi dosa kita. Oke, next slide-nya. Tadi kita udah bahas tentang dua kesembuhan, yaitu kusta dan yang
lumpuh. Nah, saya boleh minta pemain keyboardnya, boleh maju. Dan ini adalah respons-respons yang harusnya kita miliki. Tadi kan kita tahu kalau ada crowd yang mengelilingi Yesus, benar nggak? Dan di antara crowd itu ada berbagai macam respons, dan ini respons yang biasanya umum terjadi ada. Yang pertama self-righteous, seperti orang-orang Farisi. I don't need Jesus. Jika di dalam konteks kita yang sekarang, self-righteous ini adalah orang-orang atau kita yang merasa kita sudah tahu. Kita sudah tahu, oh habis ini akan ini. Oh saya sudah dengar, oh iya. Atau hanya datang untuk mengkritik ibadah, hanya datang untuk absensi, atau merasa ini bukan firman untuk saya, ini firman untuk orang lain. Atau respon yang kedua yaitu ignorant. Jesus has nothing to do with me. Bahkan ada ayat di Alkitab bilang business as usual. Di hari-hari terakhir orang-orang akan melakukan begitu banyak makan, minum, pesta pora dan sebagainya as business as usual. Hidup seperti hidupannya, gak ada yang to do tuh. Ngomongin apa? Ngomongin luka hati, ngomongin dosa. Itu cuman jualannya orang Kristen aja, jualannya waktu camp aja, biar laku campnya. Curious, itu ya Jesus just exciting. Wah nanti bakal ada praise party, wah nanti bakal ada cewek-cewek, cowok-cowok, cece-cece, koko-koko. Atau cuman penasaran aja, Yesus ini kayak gimana. Atau kita adalah orang-orang yang desperate, yang tahu betul bahwa kita memerlukan Yesus. Orang-orang yang datang dengan kerendahan hati dan keterbukaan. Next slide-nya. Jadi hari ini, terlepas kita peserta camp atau bukan, let's make decision. The important decisions that maybe one of the important decisions that we made in our life, yaitu let's deal with our wounds and sins. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini, Roh Kudusnya ada di tengah-tengah kita saat ini. Dan dia tahu kalau misalnya ketika kita ketemu Yesus, sama seperti orang kusta tadi, ketika dia bertemu Yesus, sama seperti orang lumpuh tadi, ketika kita menyadari, ketika kita bilang, ketika kita beriman bahwa Yesus hadir di sini, apakah kita mau untuk bring to Him our sins, our wounds, our pain, our trauma? Karena seringkali kalau kita bicara tentang hubungan yang lebih dalam, deeper relationship with God, penghalangnya ternyata adalah luka dan dosa. Kita gak bisa lebih dalam lagi dengan Tuhan karena kita terikat dengan dosa, karena kita masih terluka, karena kita masih simpan kebencian, kita masih simpan kepahitan. Itu gak akan bawa kita kemana-mana. Next slide-nya. Gak ada satu orang pun dari kita yang steril dari yang namanya luka dan dosa. Ini adalah salah satu tools sebelumnya. Ini adalah salah satu tools life map, yang disebutnya dengan life map. Karena tadi seperti yang saya bilang, seringkali kita berusaha lari dan menutupi dari sakit dan dosa kita. Tapi ini adalah salah satu tools yang akan membantu kita untuk kita bisa, karena aku percaya dari sesi ini dimulai, Roh Kudus pasti akan membukakan, mengingatkan, karena salah satu peran Roh Kudus adalah to convict us, conviction of the Holy Spirit about your sins, about your addictions. Ada sebuah conviction dari Holy Spirit yang akan membuat kalian, beberapa orang akan seperti dibukakan lagi seperti film.
memori itu will come. This is one of the tools. Without Holy Spirit, these tools is just nonsense. It's just human made. Tapi with the Holy Spirit, these tools will be powerful enough to operate your heart. This is maybe not for everyone, but for those who are response. Because Jesus is here, He doesn't respond or attract with someone who thinks he or she is righteous. He attracts to those who are filled desperate. Tuhan tersentuh bukan sama orang-orang yang bilang dirinya baik-baik aja, yang bilang bahwa ini hari Minggu hari yang biasa, ini hanya ibadah biasa, tapi yang tersentuh dengan putus asanya, kehancuran hati, the brokenness, karena Tuhan gak pandang hina hati yang hancur. Ada emotions di bagian vertikal, dan di bagian horizontal itu adalah age atau usia. There will be a memory, a moment, a specific incident, accidents that will be pop up to someone of you. Tulis nama peristiwanya nanti. Tulis nama peristiwanya. Just focus on this. Kamu akan tuliskan nama peristiwa itu dan seberapa efeknya, nilainya. Kalau ke atas itu berarti peristiwa yang menggembirakan buat kamu, dan kalau ke bawah itu ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan untuk kamu, yang melukai hati kamu, termasuk dosa di dalamnya. Tuliskan dan seberapa efeknya dari 0 sampai 10, seberapa efeknya ke dalam kehidupan kamu. Ini menjadi salah satu toolnya. Next slide-nya. Saya sampai sekarang masih menuliskan ini. Gak usah dibaca semuanya karena that's not important. This is personal for me. Di waktu TK, tapi ada aku akan bahas sesuatu yang more than 8, minus 10. Waktu TK saya tahu kalau misalnya saya mau digugurkan. Kelahiran baru yang saya alami, pertama kali yang Tuhan jamah adalah ketika Tuhan kasih tahu kalau misalnya saya punya kepahitan, luka, benci. Dari TK saat itu sampai kuliah saya benci papa mama, terutama mama karena sudah pernah mau mengaborsi. Saya merasa ditolak. Saya Kristen, tapi saya merasa tertolak karena fakta itu. Saya bawa itu 8 SMA kelas 2 mulai punya hubungan yang gak kudus saat pacaran. The first time. Ada banyak dosa yang kita lakukan, tapi ada beberapa dosa yang the things that you keep and says that this is the darkest. Kamu boleh bilang aku pernah bohong, aku pernah nyontek, tapi ada mungkin dosa-dosa yang memberikan efek dalam kehidupan kamu yang begitu dalam. Dan seterusnya, next slide-nya. Oke, mungkin ini next slide-nya Haji. Yang terakhir itu 16 Desember 2022. Itu adalah ketika saudari perempuan saya meninggal dunia. Oke, next slide-nya aja. Jadi itu hanya salah satu tool teman-teman. Tapi tools itu sangat berguna. Saya masih lakukan sampai sekarang. I will carry it. Setiap kali saya ada di dalam masa-masa di mana saya spiritually mungkin kering, saya akan lihat hal-hal itu. Karena sekarang saya bisa ngomong karena saya sudah mengalami proses pemulihannya, sehingga ketika itu dikasih lihat ke orang, ketika itu saya cerita, rasa sakitnya nggak ada. Tapi
nanti ketika hal itu dituliskan, ketika memori-memori tadi muncul, rasa sakitnya itu seperti seolah-olah hal itu sedang terjadi saat ini. Rasa sakitnya, rasa jijiknya, jangan heran itu bakal at that moment it will be like just consume you right now, right here. Bukan karena untuk mempermalukan kamu, bukan karena untuk membuat kamu sakit lagi, enggak. This is the pain that you need to go through to get healed. Kita sama-sama welcome the conviction of the Holy Spirit. Jangan keraskan hati. Kita di sini sudah terima karya penebusan dari Tuhan Yesus. Amin. Yesus sudah mati di kayu salib. Bayangkan dulu teman-teman, Yesus berjalan berkeliling dan itu crowdnya penuh banget. Tapi ada satu perempuan, pendarahan 12 tahun. Berapa banyak orang yang berdesak-desakan, tapi hanya satu perempuan. Hanya satu perempuan yang pendarahan 12 tahun yang bisa merilis the power, the healing power from Jesus. Because of what? She just desperate. She just desperate. Apakah kita mau cuma sekedar jadi crowd yang datang, atau yang mau merasakan penyembuhan itu, kesembuhan itu? Sama-sama kita tundukkan kepala. Teman-teman pemusik boleh maju ke depan. Kita angkat pujian Roh Kudus tadi dari awal dengan lembut saja. Take this moment as the prophet moment. Gak ada perasaan yang terlalu kecil, kejadian yang terlalu sepele untuk bukan kayak wah cuman gini aja, mungkin yang lain ada yang lebih berat. Tapi perasaan sedih, perasaan tertolak, perasaan terluka, perasaan jijik, perasaan takut, perasaan cemas yang siapapun alami itu valid. Nggak bisa di-compare, nggak bisa dibandingkan dengan perasaan orang lain atau pengalaman orang lain. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Amin. Yesus yang sama yang menyembuhkan orang kusta, orang yang sakit pendarahan. Yesus yang sama yang menjumpai perempuan Samaria yang berdosa. Yesus yang sama yang berjumpa dengan perempuan yang hampir ditimpuki oleh batu. Yesus yang sama dulu, sekarang, dan selamanya tidak berubah. Mungkin boleh dari awal aja dengan lembut teman-teman dari musik. Boleh diangkat pujiannya ya. Dia masih Tuhan yang sama yang mengajak kamu untuk datang. Dia Yesus yang sama yang bilang, marilah kepadaku setiap yang letih, lesu, dan berbeban berat. Yesus yang sudah menanggung setiap dosa kita, yang juga sudah melewati rasa sakit yang pernah kita alami, dilecehkan, dihina, dihianati. Kita di sini gak lagi sedang berdesak-desakan seperti perempuan yang sakit pendarahan tadi. Kita duduk di bangku kita yang nyaman. Kita duduk di bangku kita yang nyaman dengan AC, dengan semua alat-alat pendukung yang luar biasa. Tapi
Tapi ada Roh Kudus yang tetap sama, Roh Kudus yang sama, Roh yang sama yang ada saat ini di tempat ini. Kita mungkin gak dalam kondisi berdesak-desakan, tapi seringkali kita yang tidak mau menjumpai Tuhan Yesus, kita yang gak mau bawa kelemahan kita yang gak mau bawa luka, kita yang gak mau bawa dosa kita di hadapan Tuhan. Dan ketika Yesus mati, Yesus dibangkitkan dan dia naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudusnya. Roh Kudus, teman-teman, itu bukan power. Holy Spirit is not a power, it's a person. Dia adalah pribadi. Roh Kudus adalah pribadi, teman-teman. Roh Kudus pribadi, Tuhan sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. He's a person. Jadi kalau Roh Kudus bicara, tanggapin. Kalau Kudus bicara, responin. He's not just power, he's not power. Holy Spirit is a person. Responin, teman-teman, setiap conviction of the Holy Spirit. Roh Kudus sebagai penolong, dia lembut, teman-teman. Dia lembut, he's very gentle. Dia sangat lembut, sehingga dia gak akan memaksa. Dia gak akan bikin kalian heboh-heboh. Don't be afraid of the manifestation. Jangan takut sama manifestasinya. Jangan takut kalau kalian bakal, wah gue bakal nangis nih, gue bakal riasan gue bakal luntur nih, wah gue bakal teriak-teriak nih. It's okay, because the pain will be filled right now. The sins will be refilled now. Taruh tanganmu di dada semua terlebih dahulu, teman-teman.